ilmu. Dan ilmu itu kita dapat dari mana? Ialah dari ulama. Kalau kita benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga harus mencintai para ulama. Dan juga kita juga mencintai guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita zahir-zahir syariat, yang mengenalkan kepada kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan kepada kita bagaimana keelokan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesabarannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus, Nabi Muhammad mengatakan inni bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Sayyidah Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka Sayyidah Aisyah cukup menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Kalau ditanya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah cuma mengatakan kana khuluquhul Quran. Adapun akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya seperti Al-Qur'an, kata Sayyidah Aisyah. Mengapa Sayyidah Aisyah mengatakan demikian? Karena ketika ada sifat-sifat baik di dalam Al-Qur'an, sifat-sifat terpuji di dalam Al-Qur'an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna menjalankan sifat tersebut dan yang paling pertama menjalankan sifat tersebut. Ketika ada sifat-sifat buruk di dalam Al-Qur'an, sifat-sifat terkeji di dalam Al-Qur'an, Rasulullah Muhammad yang paling jauh daripada sifat tersebut. Dan bagaimana para sahabat ketika ditanya oleh para tabi'in? Tabi'in ini orang yang hidup di masanya sahabat, sedangkan sahabat orang yang hidup di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis para tabi'in tidak melihat Nabi Muhammad, sedangkan para sahabat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tabi'in ini bertanya kepada para sahabat, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan wa khalqa. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebaik-baik manusia, baik secara jasad maupun akhlak. Nah, ini sahabat ketika ditanya oleh para tabi'in cuman bisa mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan wa khalqa. Adapun baginda Nabi ialah sebaik-baik manusia, baik secara jasad ataupun akhlak. Ini yang paling mentok, sebaik-baik manusia. Dan bagaimana kecintaan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada salah seorang sahabatnya Nabi ketika itu disiksa oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika disiksa, orang-orang Yahudi ini menawarkan kepada sahabatnya Nabi Muhammad, "Apakah engkau rela," kata orang Yahudi, "posisimu saat ini kugantikan dengan Muhammad, apakah kamu rela?" Maka sahabat tadi mengatakan, "Demi Allah, jarum duri yang terkena kakinya Muhammad saja aku tidak rela. Duri yang terkena kakinya Muhammad saja aku tidak rela, apalagi menggantikan posisiku saat ini." Maka orang-orang Yahudi yang melihat cinta yang hebatnya dari sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang Yahudi itu langsung mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ini saking hebatnya cintanya sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu anak kecil di zamannya Nabi, mungkin umur 9 tahun, namanya Rubai'ah. Rubai'ah ini masih kecil, umur 9 tahun, sudah ngeladeni Nabi, sudah khidmah di dalamnya Nabi, sudah membawakan Nabi air wudhu, sudah membersihkan rumahnya Nabi Muhammad SAW.
Maka Nabi Muhammad ini ingin membagikan hadiah, ingin memberikan hadiah kepada anak kecil itu tadi yang bernama Rubai'ah. Dipanggillah Rubai'ah. Kemudian ditawari oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Rubai'ah, kamu sekarang ingin hadiah apa? Kamu sekarang ingin hadiah apa? Maka langsung saya beri. Maka anak kecil itu tadi mengatakan, a'tini sa'ah ya Rasulullah. Berilah aku waktu ya Rasulullah. Ini anak kecil umur 9 tahun ingin diberikan hadiah oleh Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya sudah bisa berpikir, a'tini sa'ah ya Rasulullah, berilah aku waktu ya Rasulullah. Maka ketika selesai berpikir, Rubai'ah tadi datang kepada baginda Nabi SAW. Kemudian anak kecil itu tadi berkata kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, as'aluka murafaqatak fil jannah. Kalau begitu ya Rasulullah, aku cuman pengen hadiah, aku hanya ingin bersamamu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cinta yang luar biasa dari anak kecil yang bernama Rubai'ah. Saking cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah majlis maulid pada malam hari ini, dengan barokah sholawat kita pada malam hari ini, menjadikan hujah kita untuk